dari pabrik tahu. Sebelum itu perkenalkan saya Kisha Fatimah Dewi dari kelas 8 dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya MBL Rafi dari kelas 88. Perkenalkan, saya Jupiter Febriandi dari kelas 88. Perkenalkan, nama saya Raka Fauzin Al-Fadil dari kelas 88. Perkenalkan, nama saya Ismail Hidayah dari kelas 88. Perkenalkan, saya Yasin Anaya dari kelas 88. Boleh kami tahu siapa pemilik pabrik ini? Pemilik pabrik ini ada 8 orang ownernya. Untuk yang pemimpinnya sendiri itu Bapak Ai Arijudin. Oke. Bagaimana sejarah atau kisah awal berdirinya pabrik tahu ini? Kalau untuk di lokasi ini berdiri tahun 2003, cuman untuk sebelumnya itu pemiliknya punya pabrik yang pertama itu di Cibalagung dari tahun 1980. Oke. Dari mana sumber bahan baku kedelai untuk diproduksi di pabrik tahu ini? Untuk kedelainya kita suppliernya PT Inti Eka Pangan, itu dia impor dari Amerika. Bagaimana proses produksi tahu di pabrik ini mulai dari bahan baku hingga produk jadi? Untuk proses pembuatannya itu sendiri, yang pertama kita timbang dulu kedelainya untuk perjirangan kita 11 kg per jirangan. Terus setelah itu kita ada proses perendaman. Setelah proses perendaman, nanti ada proses pencucian, penggilingan, lalu masuk ke proses perebusan yang pertama. Setelah perebusan yang pertama matang, itu nanti masuk ke proses penyaringan hingga terpisah antara ampas sama sari kedelainya. Nah, yang kita pakai untuk tahu itu sari kedelainya, itu nanti kita tambahkan dengan bahan penggumpal. Nah, dalam proses penggumpalan nanti ada waktu tertentu, nanti ada istilahnya itu aci ya. Acinya itu nanti setelah menggumpal nanti ada masuk ke proses pencetakan. Satu jirangan itu jadi 4 papan ukuran 60 cm x 60 cm. Nanti setelah dibagi menjadi 4 papan lalu dipres. Setelah padat diangkat dari cetakan lalu dipotong sesuai dengan orderan pedagang. Masuk ke proses berikutnya yaitu pewarnaan, ditambahkan air kunyit sama garam. Anda menggunakan teknologi khusus dalam proses pembuatan tahu ini? Untuk teknologi khusus kita belum, kita menggunakan masih manual. Apa motivasi utama Anda selama memulai bisnis pembuatan tahu ini? Kenapa kita memilih produk tahu? Karena yang pertama produk tahu itu merupakan pangan yang bergizi tapi dengan harga yang murah kita jualnya. Yang kedua banyak peminatnya, dan yang ketiganya konsumen tahu itu sendiri jarang yang merasa bosan dengan produk kita. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama memulai usaha ini? Biasanya yang menjadi tantangan terbesar itu yang pertama untuk dari segi kedelainya, biasanya itu hambatannya di harga yang selalu turun naik yang sangat signifikan. Yang kedua untuk dari bahan yang lainnya, mungkin dari bahan kayu bakar, karena kita masih manual, masih menggunakan kayu bakar. Kadang-kadang ada nomor tertentu yang kayu bakar itu sulit didapat. Bagaimana strategi pemasaran yang Anda gunakan untuk memperluas pasar produk Anda? Yang pertama intinya kita harus mempertahankan kualitas produk kita sendiri. Terus yang kedua, dulu kita pernah memasarkan atau memasang iklan di radio-radio, tapi untuk sekarang kita udah nggak melalui media radio, lebih ke dari mulut ke mulut aja. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan dengan produsen tahu di sekitar? Untuk persaingan itu sendiri, yang intinya kita harus bisa mempertahankan kualitas produk kita, jangan sampai kalah dengan produk-produk yang lain. Apakah Bapak pernah melakukan inovasi produk seperti variasi dari segi rasa ataupun bentuk? Paling pernah kita variasi dari segi bentuk, soalnya dulunya kita hanya jenis tahu kotak, kalau sekarang kita ada jenis tahu jampi. Apa keunikan atau keunggulan produk tahu lainnya di pasar? Produk kita dengan produk tahu lainnya di pasar maksudnya. Keunggulan produk kita mungkin yang pertama, kita produknya yang sehat tanpa bahan pengawet, karena kita sudah terdaftar di BPOM dan kita punya sertifikat halal, sehingga kami selalu berusaha mempertahankan kualitas yang kami punya. Bagaimana cara menjaga kualitas tahu yang dihasilkan oleh pabrik? Cara menjaga kualitasnya yang pertama mungkin dari segi kebersihan mungkin harus kita jaga dengan sangat baik. Yang kedua dari bahan-bahan kita harus menggunakan
yang sesuai dengan standar pabrikan. Standar kebersihan dan keamanan pangan yang diterapkan di pabrik ini. Untuk dari segi bahan, otomatis kita harus jangan sampai tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Terus dari segi peralatan mungkin kami biasanya mengadakan bersih-bersih sebelum memulai pekerjaan dan setelah melakukan pekerjaan. Dan untuk lingkungan itu sendiri kami adakan pembersihan dengan wilayah masing-masingnya. Dalam satu tim kita ada 4 orang, itu punya wilayah kerjanya masing-masing dan dibersihkan oleh masing-masing itu sendiri. Apakah ada dampak dari perubahan harga bahan baku terhadap usaha Anda dan bagaimana cara komunikasinya? Mungkin untuk dari segi harga yang berpengaruh terhadap harga jual kita, mungkin ya itu sangat berpengaruh. Jadi ketika harga bahan baku naik, otomatis kita karena kita udah terhubung dengan SPTI, itu suatu paguyuban yang menaungi para pengrajin tahu tempe. Jadi kita nunggu instruksi untuk menaikkan harga. Bagaimana dampak regulasi pemerintah terkait industri pangan terhadap pabrik tahu Anda? Mungkin peran pemerintah dalam untuk pengrajin tahu tempe Indonesia itu biasanya ada peran pemerintah ketika harga lagi sangat tinggi. Biasanya pemerintah turun tangan untuk memberikan entah itu subsidi atau melakukan negosiasi dengan para eksportir. Apakah Anda memiliki rencana ekspansi atau pengembangan usaha di masa menanti? Ya, kita punya planning karena kita kan pemiliknya ada 8. Kita melakukan rapat tiap sebulan sekali. Kita udah punya planning untuk mengembangkan usaha di sini. Bagaimana dampak usaha pabrik ini terhadap masyarakat sekitar, misalnya dalam hal lapangan kerja? Ya, untuk pabrik kita sendiri, kita menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, entah itu dari bagian produksi atau di bagian penjualan. Apa visi yang Anda gunakan selama pabrik tahu ini berdiri? Kami memiliki visi untuk menciptakan produk pangan yang sehat dan terbaik. Jika kami boleh tanya, berapa keuntungan yang Anda peroleh dari usaha ini per bulan? Kalau untuk dari segi finansial, saya dilarang untuk membuka. Baik, terima kasih. Ya. Ada saat di mana penghasilan dari pabrik tahu ini menurun drastis. Jika boleh tahu penghasilan berapa dan karena apa? Mungkin di 2 tahun ke belakang ketika ada wabah COVID ya, kita proses penjualan otomatis menurun, sedangkan harga bahan baku otomatis naik karena para eksportir juga menginginkan keuntungan yang lebih. Jadi keuntungan kita otomatis berkurang. Adalah tahun yang dimanakah Anda mengalami kesulitan dalam mengatasi suatu situasi, dan jika boleh tahu apakah situasi yang Anda hadapi pada saat itu? Ya, seperti saya bilang tadi, pada saat wabah COVID melanda di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, kami merasa kesulitan dari segi penjualan. Terus dari segi kita untuk melakukan koneksi dengan orang luar juga kita kan terbatas karena wabah itu sedang sangat naik-naiknya. Selain itu kita juga sulit untuk melakukan studi banding dengan pabrik-pabrik yang lain. Apa saran Anda bagi orang yang ingin memulai usaha di bidang produksi pangan seperti tahu? Mungkin yang pertama harus mempelajari dulu pangsa pasarnya dan tentukan pangsa pasar itu mau di mana dan di tahap apa, sehingga kita bisa menentukan harga jual untuk setiap pangsa pasar karena berbeda-beda. Terus yang kedua, teliti untuk kelebihan dan kekurangannya dari usaha yang kita inginkan. Tapi bohong. A few moments later. Is it true? You've been feeling sort of low.
Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Only Ghost rap.